wassalam. Kita selesai ayat Tokyo. Selamat berikutnya bagi kita semua, salam, om, diberikan ilmu yang manfaat gitu. Nampakkan misalkannya dulu ya. Nah, yang nomor 2 dulu. Nah, cara menundukkan hadam itu ada yang memakai sesuguh. Nah, ini orang Jawa bilang itu sesuguh dulu. Nah, sesuguh itu ibaratnya nyugui atau memberi makan kepada hadamnya, supaya hadam itu kebiasaan melihat kita, dalam arti memperhatikan kita. Ibaratnya seperti gini, macan, karena sering kita kasih makan, nah si macan itu akhirnya nurut sama kita gitu loh. Jadi karena seringnya kita kasih makan, dalam arti makan itu ya seperti itu, sesuguh gitu. Nah, kita beda daerah, pasti berbeda-beda juga keyakinan, berbeda-beda cara juga gitu. Jadi sah-sah saja, monggo-monggo saja. Ada yang memakai bunga, ada yang memakai dupa, ada yang memakai minyak gitu. Yang jelas proses itu kalau mengasihi sugu atau makan itu prosesnya lama dulu. Kalau bagi saya sangat lama. Kalau saya suka yang instan tadi, saya bertarung gitu dulu. Jadi ada yang memakai dupa dibakar gitu. Siro ingsun sugih gondo arum, siro ingsun sugih kukusi drupa, siro ingsun sugih nopo. Itu banyak mantra. Memang orang Jawa di berbagai daerah itu punya cara sendiri-sendiri dulu. Jadi kita hidup di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika dulu, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling menghormati tata cara masing-masing, karena antara salah dan benar itu hanya Allah yang tahu dulu, gitu ya. Jadi untuk proses yang kedua ini memang agak lama dulu kalau bagi saya, karena yaitu seperti macan, seperti harimau kita kasih makan, coba aja harimau baru kenal, kita kasih makan, terus kira-kira kita 2 hari atau 3 hari kita masuk ke kandangnya kasih makan, kira-kira gimana? Nah, itu pasti menerkam. Jadi prosesnya lama. Terus untuk proses yang ketiga dulu, nah, saya hanya menunjukkan mungkin 3 cara aja dulu. Nah, yang ketiga biasanya itu memakai WC dulu ya. Nah, ibaratnya memakai istiqoroh atau memakai WC atau wangsit. Wangsit itu begini, kita memohon Sang Pencipta sesuai keyakinan masing-masing ya dulu deh. Kita memohon Sang Pencipta supaya kita itu dikasih tahu sosok yang gimana atau sosok siapa yang menciptakan atau yang membuat pusaka ini. Nah, nanti kita tahu, di situ dibisikkan namanya. Nah, namanya, setelah itu kita kuasain atau kita tawasulin, kita kirimi doa. Kalau orang Islam itu ditawasuli atau kirim fatihah seperti itu. Nah, mungkin kepercayaan lain-lain mungkin beda cara kirim doanya, ada yang lewat dupa,
ada yang pakai bunga, ada yang pakai minyak, ada yang pakai ritual lain-lain. Nah, seperti itu gitu ya, terserah saja, sah-sah saja. Jadi intinya yang cara ketiga itu mencari wangsit gitu. Jadi mencari wangsit itu kadang orang puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari belum tentu wangsit itu datang sekejap mata seperti orang bakar petasan, wusdor itu enggak gitu. Jadi makanya orang lelaku itu enggak gampang. Ya, dikala gampang itu memang sudah terbiasa dari kecil sampai dewasa gitu. Jadi kalau proses ketiga bagi saya juga lama juga dulu, karena apa? Kita nunggu didatangin empu si pembuatnya pusaka ini untuk dikasih amanah kekuatannya dulu. Nah, amanah kekuatan itu ada 2 hal gitu, ada 2 dulu. Jadi amanah tentang tuah pusaka, amanah yang menjaga pusaka termasuk khatam. Jadi mendapatkan 2 kekuatan. Yang satu tuah itu mengandung filosofi, seperti bentuknya pusaka ini filosofinya apa. Nah, terus yang kedua yang pasti empu dahulu kala karena berpuasa di sisi ini kekuatan yang kedua namanya khatam. Makanya kalau orang dahulu kala ada tuah pusaka belum tentu ada khatam. Kalau ada khatam pusaka sudah tentu ada tuah pusaka. Dalam arti begini dulu, anak kecil yang baru dilahirkan di usia 4 tahun, 5 tahun, nah selama usia 2 tahun, ya kadang usia 1 tahun sampai 4 tahun dan seterusnya, itu punya gawan pinter dulu. Oh, anakku sing pinter, oh anak saya pinter gitu. Nah, itu namanya tuah gitu. Tapi kalau khatam, nah itu diibaratkan, oh anak ini mengerti, wis ngerti. Jadi istilahnya gini, orang pintar belum tentu mengerti dulu. Tapi kalau mengerti, orang mengerti itu sudah pasti pintar. Nah, itu orang Jawa begitu dulu ya. Nah, jadi untuk yang ketiga tadi dulu itu, kalau bagi saya prosesnya lama dulu. Saya pernah dulu tahun berapa ya? Tahun 90 dulu ya. Saya berpuasa mencari wangsit pusaka atau mustika aji itu lama sekali. Saya kira berpuasa 1 hari, 2 hari, 3 hari itu sudah dapat wangsit. Ternyata dapat wangsitnya itu 1 bulan. Nah, seperti itu gitu. Nah, itu dulu tahun 90 dulu ya. Yang memang zaman dahulu kala itu, oh orang tua itu kok bisa ya dia melakukan seperti ini ya, namanya anak kecil dulu ya, penasaran, orang itu bisa, saya harus bisa. Nah, itu dulu zaman dulu gitu dulu. Nah, jadi oke dulu. Nah, cara yang pertama itu cara menunjukkan khatam. Nah, kita berantem dulu bahasanya. Jadi kuat-kuatan energi atau kekuatan ilmu. Jadi harus diterawang dulu. Oh, auranya pusaka ini kekuatannya 1 kilo, kekuatan saya 1000 kilo, berani dulu. Tapi kalau kebalikannya, kekuatan kita 1 kilo, kekuatan pusakanya 1000 kilo, nah mendal dulu. Nah, itu taruhannya bisa nyawa dulu ya. Nah, cara yang kedua itu nayo khatamnya dulu, atau memberi makan khatamnya, atau sujud ke khatamnya, nah, supaya khatam itu ikut. Nah, terus cara ketiga, nah itu mencari wangsit empu yang membuat pusaka. Oke dulur, mungkin cukup sekian.
mungkin ada kata yang tidak bisa dimengerti, boleh WA di nomor saya dulu. Nomor WA saya tertera di YouTube dulu. Karena kalau bagi saya menambah dulur, menambah sobat, nah itu sama dengan menjalin persaudaraan dulu. Semakin banyak persaudaraan, semakin banyak yang mendoakan. Ibaratnya dungo dinungo orang Jawa gitu. Oke dulur, terima kasih, cukup sekian. Mungkin ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Salam santun dan salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.